Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini Ayung tentunya, cuy. Ini kita ngobrol santai aja ya, karena cuaca di luar panas banget. Mau keluar juga kayak gimana gitu ya. Musim panas di Jepang tuh ternyata beda, guys. Entah itu orang Indonesia ataupun orang Jepang ya, biasanya pada nanya nih ke gue, Bang, kalau musim panas di Jepang itu sama nggak sih kayak di Indonesia? Atau enggak mungkin orang Jepangnya nanya, di Jepang sama di Indonesia panasan yang mana kalau pas musim panas gitu. Jawabannya yang selama gua 8 bulan di Jepang, gua merasakan panasnya itu lebih parah di Jepang. Walaupun secara temperatur itu mungkin nggak jauh beda ya, sekitar 37, 38, 39 derajat Celcius. Antara Jepang dan Indonesia nggak begitu jauh lah, mungkin bedanya 1 atau 2 derajat. Tapi yang bikin beda itu adalah di Jepang anginnya, ya walaupun di Indonesia kan, walaupun musim panas itu kan, musim kemarau itu kan panas, tapi ada angin yang berhembus jadi sejuk kan. Nah bedanya di Jepang itu, dia anginnya itu panas banget, bukan angin sejuk, malah angin panas gitu ya. Ditambah lagi kering kondisinya, jadi nggak aneh lah kalau muka gue makin hitam sekarang ya. Sumpah gue makin hitam banget di sini. Bang, kenapa nggak pakai sunscreen? Pakai guys gue, tapi nggak ngaruh. Herannya gitu ya. Ngapa ya? Gue sebenarnya pengen banget gitu jadi putih ya. Gue ekspektasi gue nih, ekspektasi kalian semua mungkin ya. Kalian keadaan hitam di Indonesia gitu kan. Kalian banget ke Jepang, pengen berharap bisa jadi putih ya. Itu memang bisa jadi putih, tapi butuh proses ya lama dan mungkin tergantung musim juga. Tapi yang gue rasain di sini adalah gue malah makin hitam. Mungkin karena kerjaan gue kerjaan lapangan kali ya. Jadi gue makin hitam, makin dekil gini, sumpah dah. Gimana caranya guys buat jadi putih guys? Skincare di sini gue belum tahu buat laki-laki yang pas sama buat kulit gue itu gue juga nggak tahu apa yang pas ya. Jadi makanya buat kalian yang tanya-tanya soal di Jepang lebih panas apa enggak bang pas musim panas, jelas lebih panas di Jepang. Nih ya, di Indonesia perbedaannya nih, salah satu perbedaan musim panas di Indonesia sama di Jepang itu lebih baik kan musim panas di Indonesia. Contoh soal makanan, di Indonesia kita bikin makanan nih dari pagi kan, itu bisa dimakan sampai ke malam gitu ya, masih bisa. Tapi kalau di Jepang, kalian masak pagi nih, siangnya itu siang atau mungkin sore ya, itu udah nggak bisa dimakan guys, sudah bau, udah basi kayak gitu. Dan ruangannya pun panas banget sampai ke dalam-dalam ya. Ini makanya kalau di sini kalau musim panas atau musim dingin kita ketergantungan sama AC ya. Untungnya di Jepang itu AC-nya ada dua tipe ya, dua mode lah. Saat musim dingin kita bisa setel panas atau hangat. Saat musim panas kita bisa setel dingin kayak gitu. Untung enaknya di negara 4 musim kayak gitu ya. Nah, terus juga gue mau sedikit cerita pengalaman gue setelah gue udah sekitar, kan gue datang ke sini tuh sekitar bulan 12 ya, tahun 2023. Sekarang udah bulan 8 lah ya, jadi kurang lebih 9 bulanan lah gue di Jepang. Kita 8 bulanan ada di perusahaan itu kerja. Sifat-sifatnya, terus cara kerjanya orang Jepang, terus sistem kerjanya kayak gimana, itu gue udah baca banget, udah tahu, maksudnya udah sedikit banyaknya gue tahu lah. Makanya yang gue perhatiin, yang kalian butuhin kalau kalian di sini ya, itu mental guys, sumpah. Mental dan bahasa, itu skill mungkin bisa dilatih, tapi untuk soal bahasa dan mental itu harus kalian asah sebelum kalian pergi di sini ya, pergi ke Jepang kayak gitu. Yang memang mau ke Jepang itu udah sering banget dengar yang namanya kaburan, atau ya mungkin lari dari perusahaan, atau mungkin dia tiba-tiba pulang ke Indonesia. Balik lagi itu masalah mental ya. Walaupun memang faktor utamanya nggak hanya mental ya, tapi di sini pengaruh banget guys soal mental dan bahasa. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue pun merasakan gitu, bagaimana
rasanya mungkin untuk orang-orang sini tuh sebatas candaan ya, tapi kalau di kita itu mungkin udah jatuhnya parah sih ya. Itu bisa dapat, kalian bisa dapat pembulian juga setiap kalian kerja. Memang di Jepang ini ada yang namanya budaya tatemae ya. Jadi tatemae itu adalah budaya di mana orang-orang Jepang itu punya dua karakter, guys. Jadi saat kalian kerja itu karakternya itu galak, ketat, keras, dan disiplin. Tapi setelah misalkan istirahat atau jam senggang gitu, itu jadi balik ke orang yang baik gitu. Gimana ya deskripsinya ya? Mungkin kalian sendiri paham kali ya apa yang gue maksud. Ya kayak itulah, punya dua sifat. Tapi yang kalau misalkan kalian di Jepang nih, usahain ya mungkin hanya untuk sekedar kerja aja. Nah, kalau kalian memang pengen cari teman orang Jepang yang memang benar-benar jadi teman, itu yang dari luar perusahaan ya, kalau gue rekomendasiin. Karena orang yang di luar perusahaan itu yang berteman sama kita itu sifatnya jauh lebih lembut, lebih baik kita yang memang ya mungkin karena pikiran mereka bukan soal kerjaan ya, jadi fresh gitu pikirannya, otaknya, dan ya senang gitu mereka punya teman dari beda negara dan lain sebagainya. Tapi beda kalau yang memang orangnya orang dari perusahaan, guys. Itu gimana ya, mungkin pas banget kemarin gue ngerasa pembulian atau apa gitu. Cuman gue ya nggak gue ambil pusing karena kan ya udahlah, biarin aja gitu. Tapi ya mungkin sesekali gue balas gitu ya. Mungkin dari fisik juga, dari verbal juga gue dapet. Tapi yang lebih ngena sih ya dari secara verbal ya. Kalau dari fisik mah ya elah, gimana ya, gue nggak terlalu pedulin. Tapi kalau soal verbal kan itu balik lagi masa mental. Tadi yang pas awal-awal gue bilang kan, mental itu penting. Jadi kalau misalnya kalian ini mendapat perlakuan yang tidak mengenakan di sini, di tempat kalian bekerja di Jepang, ya nggak di Jepang juga sih, di semua negara juga sama sebenarnya. Cuman mungkin ini karena gue lagi di Jepang, gue ceritanya ya di Jepang gitu. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang ini banyak yang pengen kerja di luar negeri, apalagi di Jepang kan ya. Dari verbal, terus dari fisik. Kalau fisik ya, kalau misalnya memang kalian fisiknya memang kuat sih, it's okay, nggak masalah gitu. Walaupun kalian berdarah-darah ya, itu kan mungkin karena pas lagi kerjaan aja sih rata-rata ya. Kalau yang memang fisik gitu pas lagi kerja. Kalau misalkan memang kurang dari kerjaan kita ya. Terus soal verbal ini yang paling gue garis bawahi banget ya, soal bulian lah jatuhnya ya. Apalagi soal fisik ya, soal fisik nomor satu mereka melakukan hal kayak gitu, verbal kayak gitu ya. Contoh nih yang jelas di kalian lihat aja nih, dari muka gue kan sekarang hitam ya. Ya udah, gue pasti dirasisin ya, hitam lah segala macem lah. Terus juga rambut gue yang belakangnya kan tipis nih, rambut gue kan emang tipis ya, belakangnya botak, pasti sebut mulu botak. Terus soal gendut juga kan gue emang agak gemuk ya, itu pasti di kata-katain kayak gitulah ya. Kalau misalkan mental kalian nggak kuat ya sakit hati sih sebenarnya ya. Walaupun kadang kesel juga ya, ngapa sih, udah sih kerja fokus aja gitu kan, ngapa sih pakai menang fisik segala kayak gitu ya. Nggak hanya di Indonesia doang sih sebenarnya yang menang fisik, di sini juga sama, bahkan mungkin lebih parah ya. Perjalanan di Jepang itu nggak serta-merta mulus lancar, nggak. Ada halangannya, ada rintangannya. Tapi yang gue heran ya walaupun gue di satu kaisa sama satu orang Indonesia itu adem ayem, kalem, terus akrab banget. Tapi di beberapa tempat, di beberapa daerah itu ada yang sampai satu apartemen atau satu rumah atau satu kamar itu mereka mungkin bahkan nggak saling ngobrol gitu. Heran kenapa ya. Dan juga yang gue nilai dari orang-orang Jepang yang orang-orang Indonesia yang ada di Jepang yang pernah gue temuin, kecuali kalau emang lewat kenalan ya, maksudnya yang gue punya teman di Jepang,
Nah ketemu dia bawa temen gitu, kenalan. Nah itu oke, welcome mereka. Tapi kalau soal orang-orang yang baru gue temuin di Jepangnya langsung tanpa ada jalur orang yang gue kenal, mungkin penilaian gue adalah gengsinya mungkin cukup gede ya. Nggak tahu heran kenapa ya. Waktu itu gue pernah negor tiga cewek kan. Gue habis ke toko barang bekas gitu kan, gue habis belanja. Mereka itu gue sapa kan, halo mbak, halo doang ya, halo mbak, karena kan orang Indonesia ya, gue pengen nyapa kan. Gimana sih ketemu sesama orang Indonesia gitu kan di negara orang kan, pengen nyapa gitu bawaannya kayaknya. Halo mbak, sah, kalian tahu nggak ekspresinya gimana? Kayak gitu anjir, sinis banget anjir liat gua. Mungkin karena gue nggak begitu ganteng kali ya. Tapi yang gue heran ya, pas mereka udah agak ke depan, itu kebetulan di stasiun ketemunya, mereka itu langsung kayak penasaran gitu, penasaran, pengen lihat. Mungkin karena ada rasa bersalah atau sinis atau kayak gimana, gue juga nggak tahu apa yang di pikiran mereka kayak gimana. Tapi first impresi gue adalah yang gue alamin ini, kita sesama Indonesia lah, gue sapa kan, otomatis gue pakai halo mbak, berarti kan ada mbaknya nih, orang Indonesia kan berarti kan gue. Tapi kenapa nggak dibalas gitu? Gue tahu mereka orang Indonesia, gue tahu mereka pas ngobrol selewatan gue juga ngomong bahasanya bahasa Indonesia. Tapi ya gitulah guys ya, karena yang gue lihat juga di video-video di TikTok, pokoknya di TikTok, di sosial media, orang-orang Jepang ya kayak gitu, orang-orang Indonesia yang di Jepang ya yang kayak gitu semua sih. Nggak semua, tapi memang sebagian besar kayak gitu. Ya nggak tahu dah ini kalau misalkan video gua rame bakal dihujat atau enggak tentang orang-orang Indonesia yang di Jepang, gua nggak tahu. Tapi ini kan berdasarkan pengalaman pribadi ya, based on experience ya, berdasarkan pengalaman gua sendiri yang gua alamin selama gue ada di Jepang. Next, mungkin gue bakal cerita soal kegiatan-kegiatan gue yang mungkin di rumah, atau karena musim panas ini gue lagi males banget keluar, entah kenapa ya. Walaupun banyak kembang api, banyak festival di Jepang, tapi agak mager gitu. Lagi pulang kerja capek, bawanya buat sempet bikin makan malam aja agak berat guys, agak gimana gitu ya. Atau mungkin sekedar buat kayak ngambil jemuran yang udah kering itu agak sedikit malas ya kalau di luar itu ya. Panas banget sumpah. Ya itu aja sih. Mungkin kalau misalnya memang ada yang kalian mau tanyain sekitar Jepang, silakan kalian tulis aja di kolom komentar. Tapi gue jawabnya sesuai dengan yang pernah gue alamin ya. Yang belum pernah gue alamin ya gue nggak mungkin bisa cerita gimana. Ibaratnya kayak gue nyebar hoax dong gitu. Dan ini tadi gue cerita panjang lebar itu bukan hoax ya, karena itu berdasarkan pengalaman gue sendiri kan. Tapi kan beda lagi untuk pengalaman orang-orang yang mungkin mereka merasakan lebih welcome atau kayak gimana juga kan gue nggak tahu ya. Ini kan berdasarkan pengalaman gue pribadi gitu. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian juga. Dan yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe membantu gue selalu semangat berkarya di YouTube ya teman-teman. So, gue akhiri video kali ini, gue pamit undur diri. See you next video, gue Ayung. Goodbye.